Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Sebuah. Hari ini kita bahas tentang revisi aturan PPKM darurat. Hal yang menarik, ada beberapa perubahan revisinya, yaitu pada PPKM darurat resepsi pernikahan dan ibadah gereja. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan PPKM khusus ibadah ditutup. Nah, mengalami revisi bahwa tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjemaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Jadi revisinya, tempat ibadah sebelumnya ditutup, sekarang tempat ibadah itu dibuka. Tetapi kegiatan peribadatan atau keagamaan yang berjemaah dan atau mengadakan kerumunan selama penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan harus dilaksanakan ibadah di rumah. Kalau resepsi pernikahan sebelumnya dihadiri maksimal 30 orang dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang, dan diubah menjadi pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM darurat. Ya, begitu revisi PPKM darurat di tempat ibadah dan resepsi pernikahan. Harus bijak melihat peraturannya, perubahannya, dan harus bisa wise dan juga berpikir ini lebih tingkat tinggi ini. Dan seperti gambaran paradoks tadi, ada sesuatu yang prinsip yang harus diterapkan buat PPKM darurat ini. Jadi istilahnya jangan generalisasikan revisi PPKM ini dengan hal-hal kepentingan umum dan masalah pribadi. Nah, ini untuk kita wise aja, sabar, tetap bijak dan jaga protokol kesehatan, karena ini harus melihatnya secara kepentingan umum, tidak kepentingan personal. Jadi kekacauan, distorsi perilaku atau pengetahuan banyak yang campur aduk. Kita harus melihatnya dalam view yang besar, mapping yang besar, karena ini jumlah yang sangat banyak, jutaan, ratusan juta. Kita harus melihat dari sudut pandang itu, bukan dalam jumlah kecil, sehingga istilahnya kepentingan umum ini yang harus diutamakan, bukan dengan asumsi pendapat pribadi. Nah, untuk itu seperti gambaran teori paradoks tadi, ya mungkin tingkat berpikirnya harus sampai ke sana. Jadi seolah-olah salah dan juga ada prinsip yang benarnya. Jadi itulah tingkat paradoks yang membutuhkan pemikiran yang lebih wise lagi. Oke, demikian saja materi kita hari ini tentang perubahan revisi PPKM darurat. Tetap bijak, tetap sabar dan terus berdoa, saling gotong royong dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Ini dibutuhkan solidaritas dan mental gotong royong untuk bersama-sama melewati
COVID-19 ini. Jangan lupa jaga terus imun tubuh, protokol kesehatan, dan God bless you.